Hadirin disilakan duduk kembali. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum Seprovinsi Jawa Timur, yang kami hormati Camat dan Bapak Ibu Lurah Desa Pula. Segala puji dan segala rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita semua telah hadir bersama di pendopo KRT Sosro Kusimo Pemerintah Juni 2023. Dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita bersama sejenak menundukkan kepala. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Haryanto, disilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, doa akan saya pandu dengan Bapak Haryanto untuk ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai sarana mempermudah urusan kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup kami berubah. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. Gantikan segala kegelapan dengan saudara-saudara kami. Sahabat-sahabat kami masih ada yang terbebani kesulitan. Mudahkan kebahagiaan lahir dan batin. Ya Allah, Allahumma sallim amin afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Selamatkan kami ya Allah, pandangan kami, langkah kami dan tujuan kami. Ya Allah, Allahumma akrina bil fahmi wal fudi wa qada'il hawaji fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Bapak Bupati
Bupati Nganjuk yang saya hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Widodo, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang saya hormati Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Forkopimda yang hadir pada siang hari ini, Sekretaris Daerah beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah, para asisten staf ahli, para camat, para kepala desa, kepala kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerhati hukum yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan sebaik oleh berbagai instansi baik dari pusat hukum yang ada di Kabupaten Nganjuk ini dengan semangat yang tinggi, dengan komitmen yang tiada lelah oleh Pak Bupati, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung di Kabupaten Nganjuk. Dasar pelaksanaan kegiatan ini tujuan pengukuhan desa, kelurahan binaan menuju desa garis miring kelurahan sadar hukum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini adalah yang pertama, sebagai upaya menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum, berfungsi sebagai juru damai di desa atau disebut juga dengan hakim perdamaian. Waktu dan tempat kegiatan pengukuhan desa dan kelurahan binaan menuju desa kelurahan sadar hukum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 di Pendopo KRT Sosrokusumo Kabupaten Nganjuk. Peserta kegiatan ini diikuti oleh yang pertama Forkopimda, yang kedua staf ahli asisten di lingkungan pemerintah daerah, seluruh kepala perangkat daerah, camat Kabupaten Nganjuk, dan kepala desa dan lurah se-Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian hal-hal yang menjadi alasan kuat di dalam rangka merespon bagaimana komitmen yang tinggi dari kepala daerah di dalam rangka membentuk desa sebagai starting point, di dalam rangka membentuk para kepala desa sebagai hakim perdamaian. Mudah-mudahan dengan upaya yang sangat gigih oleh kepala daerah Pak Bupati ini bisa diwujudkan sebuah kesadaran hukum, budaya hukum di dalam rangka penyelesaian masalah di desa, sehingga akan muncul selain 50 desa dan kelurahan yang sudah menjadi hakim perdamaian di setiap desa dan kelurahan, akan menyusul 284 kesemuanya sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Samsul Huda atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Nganjuk kepada yang kami hormati Bapak Dr. Pranisa Jimarin Jumari, SE, SHMM, MBA. Disilakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil la haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sangat banggakan Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana SHM Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Kumham. Selamat datang di Kabupaten Nganjuk. Selamat datang di bumi Anjuk Ladang, tanah kemenangan, Prof. Beserta jajarannya, Pak Asdep, matur suwun sanget. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Pak Kakanwil Kumham wilayah Jawa Timur. Kemudian Kepala Bagian Hukum, Ketua DPRD dari Partai PDI Perjuangan, matur suwun sanget Pak Dandiri yang mewakili Pak Sekda, matur suwun sanget, Pak Asisten, Bu Asisten, Bapak Ibu Sahli, Kepala UPD yang saya hormati semuanya, Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Kepala Desa, Kepala Kelurahan se-Kabupaten Nganjuk yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT berkat rahmatnya, hidayahnya. Salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, insyaallah. Semua yang hadir pada siang hari ini di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang spesial untuk Kabupaten Nganjuk. Karena hari ini adalah hari boyong Kabupaten Nganjuk, serta nanti kita akan lakukan yang namanya sedekah bumi Kabupaten Nganjuk. Tepuk tangan dulu untuk Nganjuk. Tanggal 6 Juni juga spesial sekali, yaitu lahirnya Bung Karno. Dan yang ketiga, tanggal 6 Juni kebetulan kelahirannya Pak Kajari tadi. Pak Kajari juga ulang tahun hari ini. Dia tadi Forbinda rame-rame di sana, di kejutan. Nanti kita beri kejutan, Pak Lurah beri kejutan nanti waktu sedekah bumi. Dan yang spesial lagi, alhamdulillah hari ini tanggal 6 Juni juga akan ada pengukuhan desa kelurahan sadar. Bagaimana membangun budaya hukum di Nganjuk. Saya tidak muluk-muluk. Tahun yang lalu kita juga kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, kaitannya dengan restorasi justice. Kurang lebih ada 54 desa, kelurahan, tambah kampus, kemudian SMA, termasuk SMP. Ada pilot project. Termasuk kita punya komitmen membangun budaya hukum, membangun sebuah hukum di Kabupaten Nganjuk. Ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, dari Desa Sadar Hukum, kerjasama dengan Kementerian Kumham dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bagaimana bersama-sama kita mohon disupport, mohon diarahkan, mohon dibina kaitannya dengan membangun masyarakat desa sadar hukum.
baru kita memulai tahun yang lalu, karena selama ini Nganjuk belum pernah masuk. Alhamdulillah hari kelahiran Pancasila kemarin, Nganjuk yang sebelumnya tidak ada ranking, langsung di tahun pertama peringkat keempat. Tepuk tangan dulu untukku. Aspen. Yang setelah lama Banyuwangi, pasti Banyuwangi itu langganan reformasi birokrasi yang totalitas. Kemudian Tuban nomor 2, nomor 3 Surabaya, ini juga lama-lama. Nganjuk pendatang baru langsung menduduki ranking 4. Tepuk tangan dulu tuh. Yang nanti ranking 1 sampai 5 ikut berkompetisi JTIH di tingkat nasional. HN. Sekali lagi saya atas nama Bupati Nganjuk, atas nama pemerintah Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih. Para Kades, Pak Lurah diberi pembekalan. Alhamdulillah saya juga sempat melihat betul. Ini juga saya berikan support kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah. Tidak bisa upacara bendera dengan Pak Presiden. Tidak semua orang punya yang namanya gelar Hakim Perdamaian Desa. Tidak semua orang punya sertifikat jadi paralegal. Alhamdulillah saya ucapkan selamat dan sukses. Sekali lagi tepuk tangan untuk paralegal. Ini bentuk komitmen kami, tidak sekedar hanya kata-kata, tapi memang kita lakukan betul. Pak Sekda dan asisten kepala OPD atau Sun sangat juga supportnya. Ini penting membangun sebuah komitmen, membangun sebuah gotong royong. Dan kemarin yang menarik Prof, ada paralegal yang favorit versi publik luar biasa. Kita kemana-mana, ayo dukung ini 12 ini, dukung semuanya. Wong Pridil Brambang berdisik 5 menit, bawa handphone. Setiap ketemu orang dan siapapun gedok tuanya, tolong saya menghadiri pelepasan anak SMP, ada orang tua sama bawa handphone, ayo kita vote di situ. Semua gotong royongnya luar biasa. Saudaranya, termasuk organisasi apapun ikut semuanya, senang sekali. Dan alhamdulillah kemarin Nganjuk juga banyak yang iri terhadap Nganjuk. Rata-rata ngirim 1 orang, 2 orang WA bupati nih, orang tahu dianggap kan? Oh kemudian disangoni, di WA gak dibales. Betul. Terus Pak kita ini sendirian, terus gak ada yang reken berangkat dewi, mulai dewi, gak selamat dewi gitu. Tidak begitunya. Tapi Nganjuk punya komitmen berangkat bis yang eksklusif, bawa bawa 2 mobil Pak Merah. Semua dicukupi oleh daerah, oleh Pemda. Ojo sampai iuran di sini bupati ini. Jadi ya, di sana luar biasa. Saya juga dapat banyak keluhan. Mungkin para legal ini mungkin banyak curhatan. Ada yang kirim video ke bupatinya, bupati telepon saya, masukan sopos ngirim dari kabupaten lain. Ada 4 bupati, kok Nganjuk kok bisa? Ini bentuk komitmen kami. Sehingga terima kasih Prof Widodo hadir ke sini untuk penguatan. Insya Allah nanti jadi yang disampaikan oleh Pak Aspem 2024
284 harus terbentuk desa kelurahan di Nganjuk menuju desa kelurahan sadar hukum. Tepuk tangan dulu Nganjuk ini harus. Cuma awal dulu pensiun sih, bu diterus kalau Pak Sek, awal di pensiun mari ngono tidak dilanjutkan. Ini penting. Nganjuk ini semangat gotong royong, orang Nganjuk itu hebat-hebat. Kalau dapat pemimpin yang hebat, oh jadi hebat. Nah pemimpin melempem, maka saya selalu katakan Nganjuk selama 2021, 2022, 2023 namanya penghargaan provinsi tingkat 1 sekali gelecek betul, banyak sekali. Tingkat nasional juga begitu. Sekarang sudah mulai bagus. Meskipun saya memerintah tidak dalam rangka mencari penghargaan, tapi kalau dinilai monggo, dinilai bagus alhamdulillah. Saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sehingga apa semangat Nganjuk bangkit bersama-sama, bangkit dan melesat. Harapan kita seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti mohon arahan Prof. Widodo bersama tim yang kaitannya dengan bagaimana membangun desa sadar hukum. Dan alhamdulillah SK-nya sudah semuanya, pelibatan masyarakat bagus. Ini yang saya selalu bangga terhadap Nganjuk. Orang Nganjuk itu jiwa gotong royongnya bagus sekali. Pengalaman kami termasuk ini membentuk desa sadar hukum, termasuk hari ini nanti ada yang namanya sedekah bumi Kabupaten Nganjuk. Desa-desa bikin tumpeng, bikin gunungan, bikin apa saja. Ada yang tadi malam jam 2 royong Pak, saya belongingnya membangun Nganjuk milik bersama muncul di situ. Termasuk saat kami pengalaman tahun 2021 saat COVID yang luar biasa. Nganjuk saya punya program yang namanya gerakan teplek amplop. Siapapun boleh neplek, yang bantu. Sebulan dapat 1,2 miliar lebih yang berupa uang, belum barang-barang, untuk membantu saudara-saudara kita yang kena COVID dan keluarganya. Alhamdulillah. Biasanya orang antri menerima bantuan, di Nganjuk ini antri mau membantu. Tepuk tangan untuk Nganjuk ini. Ini bagus sekali kesadaran bersama ini. Ya kemarin dari Kabupaten Kediri ada yang kepala OPD bersama tim berguru bagaimana membangun kebersamaan gotong royong, gerakan teplekan itu. Ini khas Nganjuk. Sama rata-rata yang namanya sedekah bumi itu desa. Di Nganjuk skopnya kabupaten. Semua desa kelurahan ikut mengayu bagian. Maka jadi gerakan lagi. Inilah senangnya di Kabupaten Nganjuk. Orang Nganjuk hebat, orang Nganjuk kuat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Nganjuk atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM kepada yang terhormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sambut salam Pancasila saya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati dan
kita semua banggakan. Saya lebih suka panggil Kang Marhen, Bupati Kabupaten Nganjuk yang luar biasa. Tolong tepuk tangan. Yang saya hormati dan saya banggakan, tolong kasih tepuk tangan. Pimpinan Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, Ketua Pengadilan atau yang mewakili, Polres Nganjuk atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, dan seluruh unsur jajaran Forkompimda, para pimpinan, Pak Sekda, staf ahli, asisten, dan seluruh OPD, dan luar biasa hari ini Pak Camat, kemudian seluruh kepala desa dan lurah hadir pada acara pagi ini, acara pengukuhan Kabupaten Nganjuk menuju Desa Sadar Hukum. Kesan BPHN pada acara Paralegal Justice Award kemarin, Nganjuk ini saya lupa menyapa Pak Kapus, Pak Kapusloh, Pak Kartiko yang juga hadir, serta jajaran teman-teman Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, teman-teman BPHN penyelenggara, dan juga dari Mahkamah Agung itu mengikuti gerakan gotong royong seluruh nominator dari 30 provinsi yang berusaha untuk menggerakkan dan merebut favorit publik. Kita lihat Kang Marhen ini posternya di mana-mana dan ternyata bergerak luar biasa. Kita yang dari Jakarta itu memantau hampir setiap jam. Pertarungan voting itu cukup menegangkan. Jawa Barat, DKI, bahkan DKI pun sebagai pusat jantung kota Republik Indonesia itu berhasil digulung oleh Kabupaten Nganjuk. Tapi memang kekuatan gotong royong itu soalnya. Untuk favorit publik tingkat nasional, nyaris sebagai terbaik satu, tapi mungkin sudah kecapean, lengah, dan strateginya memang karena masih pertama, mungkin strateginya kalau kabupaten kota lainnya mungkin cuma 3 orang, 1 orang kepala desa yang dikirim 5 orang, Nganjuk 12, sehingga membagi suaranya itu yang saya kira itu strategi yang luar biasa, sampai kemudian bisa merebut 2 posisi terbaik di peringkat 2 dan peringkat 6 kalau tidak salah Nganjuk untuk favorit publik. Ini favorit publik tingkat nasional. Nah, itu sungguh luar biasa. Lihat perolehan dukungan di peringkat pertama, peringkat kedua itu tidak jauh berbeda, hampir 32.000 berapa. Itu bisik-bisik. Ini tambah 1.000-2.000 sudah bisa jadi anggota DPR ya. Dan luar biasa. Luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kades,
terutama juga para pimpinan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, juga jajaran Forkompimda. Spirit gotong royong inilah yang kemudian teman-teman BPHN memberikan catatan khusus di perhelatan yang luar biasa yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena saya kira satu-satunya kabupaten seluruh Indonesia yang secara gotong royong menggerakkan Forkompimda itu hanya Kabupaten Nganjuk. Hanya Kabupaten Nganjuk di seluruh Indonesia yang menggerakkan Forkompimda untuk memberikan dukungan secara gotong royong kepada nominator-nominator Kades dan Lurah pada kompetisi di level nasional. Dan ini nilai plus Nganjuk. Itu sebabnya hari ini memenuhi undangan untuk penguatan desa kelurahan Kabupaten Nganjuk dari binaan Desa Sadar Hukum menuju Desa Kelurahan Sadar Hukum kita datang. Dan sekaligus pada acara ini dengan gerakan pembudayaan Desa Sadar Hukum yang luar biasa ini, saya berharap Nganjuk bisa menjadi salah satu role model jika bupati wali kota ingin mengembangkan desa sadar hukumnya, belajar dari Nganjuk. Nah, untuk itu maka syaratnya kemarin dan seluruh jajaran pimpinan di pemerintahan Kabupaten Nganjuk segera itu Kadarkum, kemudian desa kelurahan sadar hukumnya sejumlah 50 ini terus dikuati dan diangkat statusnya menjadi desa sadar hukum. Merupakan event yang memang diselenggarakan, diinisiator oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pak Menteri Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lauli dan juga Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam sambutan di malam anugerah para Legal Justice Award kemarin memesan, memberikan amanah agar kedudukan dan peran strategis kepala desa maupun lurah sebagai hakim atau juru damai desa itu dapat dilakukan secara baik di seluruh desa kelurahan se-Indonesia. Semuanya lari kepada desa. Soal utang piutang, soal perkawinan, soal waris mewaris, soal mencuri mungkin hasil-hasil pertanian, banyak masalah di sana yang tanpa disadari tugas-tugas itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Pak Kades, Bu Kades, Pak Lurah dan Bunda. Sama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung foto bersama berbincang, dikenalkan ini kamar-kamar persidangan, ini ruang perpustakaan ini. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, Kades-kades kemarin itu langsung mendapat undangan untuk peringatan di upacara kenegaraan hari lahirnya Pancasila 1 di Monas bersama Presiden. Saya dengar sudah pada berebut itu ketika Bapak Presiden lewat begitu, itu
kades-kades itu sudah foto-foto bersama. Saya ini sampai sekarang mau foto dengan Pak Presiden itu susahnya setengah mati. Ini kades-kades sudah langsung dapat itu foto dengan beliaunya. Dan dapat pengetahuan juga dalam short course kursus singkat itu, pemahaman tentang bagaimana teknik alternatif dispute resolution, teknik dan metode memecahkan, menyelesaikan masalah yang ada yang berhadapan dengan konflik-konflik warga di lingkungannya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kepala desa, lurah yang belum bisa sempat untuk masuk di level nasional. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti persiapkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan seluruh kades Nganjuk yang belum masuk di sana semuanya bisa masuk. Ini mau disediakan berapa bis lagi tuh, Kang Bupati? Tapi komitmen itulah yang kemudian menjadi poin plus BPHN. Satu, spirit gotong royong. Yang kedua, kepedulian kepala daerah. Jika sudah kepala daerahnya, bupati, wali kota, pak gubernur, bu gubernur nggak peduli, ya bagaimana mau rebut kuat? Bagaimana bisa kemudian kita berikan penghargaan apresiasi seperti Bupati Nganjuk sebagai bupati terbaik nasional? Karena apa? Semangat gotong royongnya, kemudian semangat untuk bagaimana menguatkan kabupatennya agar menjadi desa sadar hukum, dan banyak paralegal, kades-kades lurah paralegal di sini. Kepeduliannya bagaimana menggawangi kemarin 12 itu diantar langsung, dikawal langsung, dimonitor, bahkan turut memberikan endos. Ini bukti kepedulian Bupati Nganjuk pada program nasional, program presiden desa kelurahan sadar hukum. Setelah BPHN kemudian berdiskusi tim teman, memang ini harus dimotivasi. Kalau nggak begitu, kepala-kepala daerah itu menganggap event ini event biasa aja. Dan itu tadi nggak dipahami. Kalau hukumnya sudah amburadul, angka kriminalitas, kesadaran itu rendah, nggak akan bisa mikir soal ekonomi daerah. Investor-investor, pengusaha yang mau masuk ke sini juga lari. Di mana kabupatennya nggak aman bagi bisnis saya? Itu sebabnya desa kelurahan sadar hukum ini basis, fondasi. Nah ini kok sudah kepilih kades lurahnya, dikirim di level nasional, bupatinya masa bodoh, wali kotanya masa bodoh. Nah ini yang perlu kita juga harus lakukan evaluasi nanti. Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan atas apresiasi juga sebagai kepala daerah bupati terbaik nasional, mudah-mudahan ini semakin memberikan semangat kepada teman-teman, dan tentu saya berharap Nganjuk bisa menjadi role model jika kabupaten kota lain ingin melakukan studi tiru atau benchmark bagaimana Nganjuk mengembangkan desa sadar hukum. Itu tentu harapan kita, Pak Bupati. Yang bisa saya sampaikan, sebentar lagi nanti mohon Pak Camat dan Pak Kades, Lurah, serta hadirin yang hadir, tim kami sudah mempersiapkan beberapa informasi update. Silahkan nanti disimak, diskusikan. Saya yakin Nganjuk nanti di 2024 akan banyak memboyong penghargaan-penghargaan nasional lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
Disampaikan terima kasih berkenan Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Bupati Nganjuk atas prestasinya membina desa kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai desa kelurahan binaan menuju desa kelurahan Sadarugo dan dukungan terhadap pelaksanaan Paralegal Justice Award secara nasional tahun 2023. Berkenan Bapak Bupati untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Berkenan Bapak Kepala Badan Hukum Nasional dan Bapak Bupati untuk tinggal di tempat, kami undang ke depan Kepala Pusat Penyuluh dan Bantuan Hukum untuk berkenan maju ke depan. Disampaikan terima kasih Bapak Kepala Pusat Penyuluh dan Bantuan Hukum. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jajaran anggota Forkopim dan juga Bapak Sekda untuk bisa kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan pengukuhan 50 desa kelurahan binaan menuju desa kelurahan Sadarugo tahun 2023. Berkenan Bapak Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum untuk menyerahkan dan berikutnya kepada Desa Kewagan Kecamatan Lojen. Dan selanjutnya Desa Merundo Kecamatan Sukomoro. Selanjutnya berkenan Bapak kami undang ke depan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dan boleh Bapak B. Selanjutnya formal terlebih dahulu. Selanjutnya BPAN hebat, tangannya mengepal, tangan kanan mengepal. Selanjutnya Nganjuk bangkit. Baik, disampaikan terima kasih hadirin tidak selamat datang kembali. Wabarakatuh.
tanggal 6 Juni 2023 di Kabupaten Nganjuk ada pengukuhan yaitu sadar hukum yang dihadiri oleh yang terhormat, yang mulia Mbah Profesor Dr. Widodo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi berjalan dengan sangat lancar. Seluruh kepala desa dan kelurahan yang kemarin mendapatkan yaitu NLP juga hadir semua, dan seluruh kepala desa dan kelurahan yang pada saat ini yaitu dibukukan juga hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang terhormat Mbah Bupati Kabupaten Nganjuk, yang terhormat Mbah Dr. Haji Dr. Andes Marhen Jumati SCSH MMEBA yang telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa dan dukungan yang sepenuhnya kepada kepala desa dan kelurahan demi Nganjuk, yaitu guyub, rukun, dan nyawiji. Terima kasih Mbah Bupati, semoga penjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imbalan yang sangat mulia, yaitu selamat dunia dan akhirat, dan dipermudah. Mengucapkan banyak terima kasih dan mewakili seluruh perangkat desa dan lembaga yang di bawah pemerintah desa Sidoarjo serta seluruh warga masyarakat desa Sidoarjo. Mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam